Kalau kita bicara mengenai brand valuation, sebenarnya ada berapa tipe ya yang kita kenal selama ini, Pak Edi? Eh, Tipe itu sebetulnya seperti saya katakan, saya coba menggeneralisir aja. Ada 3 tipe. Tipenya itu bisa banyak sebetulnya, tapi sebetulnya berdasarkan 3 tipe. Tipe itu atau bentuk-bentuknya itu dilihat dari skala, dari kedalaman daripada valuasi itu, dari komprehensifnya, dari komplikasinya. Nah, ada yang disebut dengan snapshot atau simple value analysis atau snapshot calculation. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, sebelum nanti dijelaskan lebih lanjut, yang kedua itu yang disebut dengan limited scope. Atau summary dari valuation. Jadi sifatnya itu hanya kalau tadi di kulit ini ada sedikit dalam gitu loh. Ya kan? Dan yang terakhir itu yang namanya comprehensive atau full scope valuation. Nah, itu sangat dalam sampai di tulang istilahnya. Kalau di ronsen itu, kalau yang pertama itu 1D, kalau yang kedua 2D, kalau yang ke ini sudah sampai 4D gitu loh, bukan 3D lagi. Udah 4D. Itu kaitannya, Mas Santo, itu dalam hubungannya dengan selain masalah komplikasi, comprehensiveness dan sebagainya, terutama hubungannya dengan budget. Tadi saya katakan, sehingga ada dan juga bentuknya untuk kebutuhannya. Jadi kalau saya mau menilai saya punya merek dalam hubungannya untuk hal yang tidak terlalu basic, bukan bicara hidup mati untuk satu perusahaan, dia akan lakukan yang tadi snapshot, yang calculation. Karena hubungannya dengan itu, dia kepengen hasilnya itu minggu depan udah ada. Dia nggak mau bisa nunggu 3 bulan lagi atau bisa nunggu 6 bulan lagi, nggak mau nunggu, itu nggak mungkin. Itu bisa. Itu biasa untuk brand managers, Pak, untuk mengukur performance brandnya sekarang ya? Bisa saja. Kalau dia hanya ingin sesuatu cerita yang sangat-sangat suatu nilai, pokoknya saya butuh nilai, butuh harga, soal kebenarannya itu 99,9% atau 90-70 doesn't matter. Pokoknya saya hanya butuh ada satu nilai gitu loh, yang sehingga nilai itu menjadi acuan gitu loh. Tapi kalau ada yang melihat nilai itu presisinya, ketepatannya, akurasinya itu sangat menentukan hidup matinya, nah itu dilakukan suatu valuasi, satu studi yang dalam, yang komprehensif gitu. Komprehensif ya. Jadi lebih ke budget, Pak ya. Bukan tujuannya dulu. Tujuannya dulu, karena tujuan itu yang kalau sudah kita bilang tujuan, itu selain ada contain frame, tapi juga ada time frame kan. Ada yang tujuannya, gue maunya besok udah dapat nih, atau seminggu depan udah dapat. Ya nggak bisa kalau ngomong minggu depan kita dapat. Kemudian meskipun dia misalnya budget is not an issue for me. Mau speed. Jadi mau speed gitu. Jadi faktornya itu tujuannya dulu, baru tujuan itu biasanya hubungannya juga dengan budget. Juga dengan skala perusahaan yang dinilai. Skala perusahaan aja tentang objek yang akan divaluasi. Kalau kecil kenapa mesti komprehensif? Komprehensif gitu kan. Nggak ada poinnya kan. Jangan-jangan lebih mahal valuasinya daripada brandnya gitu. Kalau size perusahaannya besar ya, cuma kan dia lagi turun dan butuh uang, budget terbatas, masuk yang mana, Pak? Dia bisa akan ambil paling tidak yang tadi yang summary atau limited scope gitu loh. Ya bisa, boleh itu. Kecuali kalau dia melihatnya selisih dari nilai yang benar itu akan mampu bayar gitu loh. Yang komprehensif, ya dia akan ambil komprehensif. Iya kan? Ya udah mau ngirit bayar gini. Taunya nilainya jeblok.
Iya. Harusnya dapat 200 cuma dapat cepek gitu. Iya. Rugi kan? Iya. Padahal cepek itu bisa buat Bisa bayar bayar valuator. valuatornya yang cuma 50 perak gitu, masih Iya. untung 50 perak gitu. Jadi di sini berhitung memang. Ini kalau yang sifatnya internal Pak ya, buat internal ya berarti ya, brand valuationnya ya, bukan buat MA ya. M&A. Sebetulnya untuk M&A sampai di level, sekali lagi even untuk M&A juga, Oke. untuk yang tadi snapshot juga bisa. Tapi Oke. sekali lagi kan skalanya. Saya cuma mau jual, saya punya Brand apa kecil. namanya restoran apa namanya bakso. Iya. Bakso X gitu loh. Kalau dia mau jual segitu ya Nggak usah komprehensif. Iya, komprehensif karena nggak ada poin. Tapi untuk M&A loh, atau saya punya foto studio. Foto studio ini saya mau sewain. Iya. Yang disewain itu bukan hanya bangunannya, tempatnya, tapi ekspertisnya, alat-alatnya, termasuk teknisinya, orangnya segala macam. Yang saya cerita licensing kan, saya licensing dia dapat royalti. Dia akan minta valuasi, tapi valuasinya juga menengah lah ya. sederhana gitu loh.